indigo, membantu orang tua saya kalau lagi orang pada datang bertanya. Santet sudah saya kembalikan kepada yang ngirim. Apa syaratnya? Habisi mama kamu, tapi nyawanya buat saya. Saya punya beberapa teman saya ya, dan dia merasa selalu ngomong sama saya gini, saya tuh dapat anugerah luar biasa banget deh. Kenapa? Dari nenek moyang saya diwarisin jadi bisa nelaah masa depan. Mau nggak saya baca-bacain? Emang kita papan tulis dibaca-bacain? Cuma maksudnya, udah saya ramal ya, saya enggak usah. Ntar jadi enggak. Surprise dong dirama-rama. Enggak, ini juga bagus buat kesehatan gitu ya, bisa nyembuhin orang lain sebagainya. Dan ini juga bagus, katanya mau nggak nanti saya tanam supaya kamu tuh nggak kena ke kuasa-kuasa jahat. Seperti itu. Sehingga setiap orang yang diwariskan hal seperti itu pasti akan merasa bahwa ini sesuatu yang keren dan luar biasa. Tolong saya. Saya beberapa hari ini sering muntah-muntah darah. Darah? Iya, Pak. Coba lihat apa yang terjadi dengan ibu ini. Sepertinya dia kena santet. Sebentar, coba saya lihat dulu. Mata saya ini seperti ada televisi kecil di sini. Nengok jalan tuh, santet gitu loh. Saya bilang santet, itu siapa yang nyantetnya? Si Anu, kelihatan tuh wajahnya gitu. Benar, ternyata ada satu orang pria. Dia sangat kesal dengan kamu. Dan dia memasukkan sesuatu di minuman kamu. Karena kamu sudah menolak menikah dengan dia. Tolong Peong, supaya santet-santet yang ada di badan saya ini semua dikeluarkan. Sembuhkan saya, Peong. Ibu tenang aja, saya akan kembalikan kepada yang ngirim. Santet sudah saya kembalikan kepada yang ngirim. Sekarang ibu sudah sembuh. Rumah kami itu berdatangan orang-orang semuanya, orang tua saya paranormal 40 tahun. Saya peramal 20 tahun. Saya indigo, membantu orang tua saya kalau lagi orang pada datang bertanya begitu. Peong, jadi kedatangan kami ke sini, saya minta tolong ngobatin istri saya supaya kami mendapat keturunan. Ya, Vera? Iya, Pak. Coba lihat keberadaan kandungan ibu ini. Di dalam kandungan ibu ini, ada macam anggur yang menempel menutupi kandungan ibu ini. Dia bilang, kok kayaknya rahimnya tuh ya, nggak ada tumor, saya bilang. Itu ada rahim, seperti ada kayak anggur-anggur. Kenapa bisa begitu ya? Ibu ini stres, jiwanya terguncang, sehingga menyebabkan pendarahan dan sulit untuk hamil. Lalu di sini kelihatan nih, kejiwaan gitu kan. Artinya apa tuh? Dia ketakutan, pacarnya tuh pergi gitu loh. Nanti akan saya kasih obatnya. Yang pasti, ibu harus tenang, jangan stres. Dan bapak juga coba tolong ibunya agar terhibur terus, ya. Suatu hari, suami harus tugas ke Surabaya. Jadi saya antar ke airport, pulang ke rumah saya, dan saya ganti channelnya, radionya orang Kristen punya khotbah. Ulangan 18 ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, ataupun penyihir, seorang pemantera, seorang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, meminta petunjuk kepada orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, itu ada sesuatu yang enak sekali gitu. Kalau sekarang saya tahu damai sejahtera, kalau dulu nggak ngerti, kok enak ya, nyaman gitu loh. Itu saya rasakan, jadi saya lihat itu sampai 4 tahun. Dengar radio itu, saya mencari. Lalu itu bukunya buku kecil apa tuh? Alkitab di mana? Di sono.
Saya beli yang kecil. Kisah Rasul 17 ayat 24-25. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Saya juga coba Allah, tapi nggak ciptakan langit dan bumi. Tidak diam tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Akhirnya saya mulai mencari, ada yang ajak Natal dalam gereja. Ketangkep basalah saya di gereja oleh adik saya yang ketiga. Kamu tahu akibatnya. Kamu udah berani meninggalkan kepercayaan kita. Kalau papa tahu, pasti kamu dimarahin. Vera, saya tahu kamu meninggalkan kepercayaan leluhur kita. Jika suamimu tahu, kamu bisa diceraikan. Bahkan keluarga pun tidak akan mengakui kamu lagi. Bener Pak, marahin aja dia tuh. Dari keluarga kan gak suka saya dong, murtad tuh, walat gitu kan. Saya tidak lawan sama sekali. Nah itu mulai disidang. Saya mulai diusir keluar. Apa itu? Ternyata benar ya selama ini kamu udah beribadah kepada Tuhan yang lain. Tahu nggak kamu? Itu mempermalukan leluhur kita. Kalau kamu masih mau di rumah ini, kamu buang itu, jangan kamu baca-baca lagi, jangan kamu doain lagi di sini. Saya mulai baca, ketemu di Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Janganlah ada padamu seorang pun yang menjadi peramal, pemantara, bertanya arwah, penelaah, roh-roh orang mati ditanya semuanya. Itu kefasikan, kejahatan di mata Tuhan. Nah itu saya nangis, pekerjaan saya 20 tahun seperti itu. Jadi saya bawa ke meja altar saya. Hai dewa-dewa, aku tidak akan menyembah lagi kepada kalian, karena aku sudah menjadi milik Yesus Kristus. Dewa Dewi sorry ya, ini nggak boleh lo sama Tuhan lo. Sorry ya, saya nggak mau sembahyang lagi lo ya. Kalau dia Allah yang kita sembah, dia tidak perlu dikasih makan. Allah beri makan kita, bukan kita kasih makan Allah. Sepertinya kekurangan apa-apa. Tiap hari kita mesti tuang teh, tiap hari kita kasih buah, makanan kan? Saya bilang waduh, salah besar nih. Nggak boleh. Sesungguhnya dia memberikan nafas dan hidup pada semua orang, dan segala sesuatu diberikan melalui dia. Nafas dan hidup dari Tuhan, dan segala sesuatu dari Tuhan. Papi, Mau kemana kamu? aku mau beribadah. Kalau kamu masih mau beribadah lagi, kamu akan kuceraikan. Saya bilang boleh usir saya, boleh cerai saya. Saya minta satu syarat, baca firman dulu 1 ayat saja. Lalu tulis di koran, saya diusir cerai hanya karena nama Tuhan Yesus. Wah, mau digampar sama suami kan? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau bukan Bapa di surga yang tarik orang itu untuk datang kepada Yesus. Saya bilang ini nih ayatnya nih. Firman itu berkuasa. Akhirnya suami saya itu detik lagi marah mau ceraikan saya, bisa stop. Oke. Mulai besok nggak usah pakai itu lagi. Di patung-patung itu nggak usah. Jadi saya katakan bahwa firman itu hidup. Itu pertama kali saya rasakan luar biasa sekali. Dan akhirnya suami saya bilang mau baptis, oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Ibu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, setelah Papa melihat Mama menjadi pengikut Kristus, Papa melihat banyak perubahan yang lebih baik ya di dalam diri Mama. Untuk itu, Papa juga ingin lebih mengenal tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saya berdoa di WC 1,5 tahun untuk suami bisa bertobat. Sumber kekayaan, sumber hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Datang ke paranormal, datang ke peramal ya, kita akan bongkar semuanya. Bulan sekian you akan kena pisau, artinya operasi.
nanti bulan sekian yuk akan menikah. Oh seneng. Yang negatifnya, aduh bulan sekian ya kena operasi ya, aduh ketakutan. Tapi kalau masuk ke gereja, lihat firman Tuhan, tidak ada yang menakutkan. Jangan engkau takut. Kata Tuhan Yesus 2 Timotius 1 ayat 7, aku Yesus tidak memberikan roh ketakutan, tapi aku memberikan roh keberanian, kebangkitan, kekuatan. Jangan salah menyembah, harus menyembah kepada Allah yang ciptakan kita manusia ini. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Yesus katakan, dia katakan sendiri, akulah terang dunia. Nah itu kalau kayak teman saya misalnya sahabat, diwariskan oleh leluhurnya misalnya, jadi punya kekuatan supranatural ya. Tapi ada banyak orang yang sebenarnya tidak mendapatkan itu tapi mencari. Ya latar belakang motivasinya banyak. Mulai dari pengalaman hidupnya yang karena terlalu banyak dibully sama teman-teman di sekolah. Atau pengen membalaskan dendamnya dia karena selalu dilecehkan. Atau juga karena sakit hati. Sehingga untuk mendapatkan itu saja, wah orang-orang ini rela loh mau melakukan apa saja. Apa syaratnya? Habisi mama kamu, tapi nyawanya buat saya. Oke, saya bisa. Keluarga aku seperti keluarga pada umumnya gitu, tapi aku kurang begitu dekat sama mama. Ya banyak kabur. Pernah ada suatu peristiwa, aku bolos dari les waktu itu karena aku pengen main-main. Ternyata dia ambil sapu, yang kayunya tuh dia berusaha untuk reach aku gitu. Dia nggak sadar tuh kena kepala, kena ini, kena apa gitu. Dan aku dibilang, Ma minta maaf, tapi dia kayak udah kalap, udah nggak mau tahu. Kamu tuh kerjaannya main terus. Ampun, Ma. Ampun, Ma. Ampun. Kok lagi terpojok, pengen bisa balas aja. Waktu itu di sekolah, aku lebih sering menyendiri ke perpustakaan di lantai 2. Mulai yang ngelamun gitu aku bilang gini, Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, gak mungkin ada sedih, sakit, apalagi bisa dipulin. pernah suatu saat aku disamperin sama temen aku. Ngapain lu ngomong sendiri di sini? Stres lu ya? Gini aja, mending pulang sekolah ini lu ikut sama gua. Ngapain? Ya udah, lu ikut aja. Itu ke satu gedung, aku masuk ke sana, aku ngeliat itu kayak ada yang latihan bela diri. Kok gokil latihannya gitu. Salah satu temennya, partnernya itu mukul perutnya gitu, tapi dia kayak kuat gitu, bak-buk, tapi dia kuat. Kalau gue bisa sejago itu, pas nyokap mukul kayaknya gue kali ini nggak akan kalah deh gitu. Oke, aku mau ikut perguruan bela diri ini. Sampai akhirnya suatu saat aku udah naik tingkatan sabuknya tuh cepet banget. Teman aku yang ngajakin aku pertama kali itu, dia bilang, yuk ini kayak udah saatnya kamu pergi ke rumah aku deh. Soalnya pimpinannya grup ini mau ketemu sama kamu gitu. Aku udah tahu betapa hebatnya orang ini. Akhirnya kayaknya duduk dimperin aku. Kamu rajin ya latihannya? Ada satu sih yang sebenarnya menurut aku kok kayaknya beda gitu, dan menurut aku sih keren karena dia pakai lilin konsentrasi gitu ya. Lilin itu yang berbentuk 7 titik pentagram kayak gitu, itu adalah suatu ritual untuk menambah ilmu gitu. Dan aku ngerasain sendiri manfaatnya setelah tingkatan aku udah master 4 degree. Waktu itu ujian besar yang ada di pantai selatan di Ngliap itu, salah satu ujiannya itu harus lawan ombak. Terus kita nggak boleh mundur, sebisa mungkin kita harus nahan, harus stay gitu. Yang keberapa itu ada
ombak setinggi 3 meter. Aku nggak bisa berenang itu. Aku cuman yang ada, udah toto gelap aja. Aku nggak sadar, tiba-tiba aku bangun udah ada insiden yang rame deh, ada polisi, ada SAR. Pak, 1 korban sudah kami laporkan, Pak. Dan ternyata ada 5 orang yang meninggal jadi korban pada hari itu, ujian kenaikan itu. Tiga hari kemudian ya, aku pulang ke rumah, mereka lagi ngebahas tentang aku. Dan pas aku masuk, mamaku yang ngomel-ngomel lagi, yang katanya, ini kan mama udah bilang kamu tuh, pokoknya macem-macem deh kak gitu. Sedangkan aku kan nggak berharap digituin gitu loh. Kesel karena udah kehilangan temen aku, ditambahin gitu lagi, jadinya pengen kelar deh lo gitu, pengen udah deh gitu. Akhirnya aku balik lagi ke tempatnya Kak Yan. Saya tahu kamu pasti datang. Aku benci banget sama mama aku. Mama aku tuh sampai kapanpun gak akan pernah berubah. Aku mau Kak Yan habisi nyawa mama aku. Kak Yan bilang bisa aja. Hari ini pun juga bisa, sekarang pun juga bisa gitu. Dia bilang kalau memang kamu sayang sama aku, berarti aku pengen kamu selesain mama kamu dan nyawa mama kamu untuk aku. Aku bilang ya nggak apa-apa. Sampai ke rumah, aku ngelakuin ritual yang seperti tadi Kak Yan bilang, lakuin aja seperti biasanya gitu. Untuk inner peace lah, apalah itu. Kekuatan-kekuatan itu yang ngebantu aku ya, untuk ngelaksanain apalah yang mau dilakukan sama Kak Yan untuk ngabisin mamaku. Akhirnya aku leye-leye nunggu mamaku untuk istirahat tidur dan aku ketiduran. Pas aku mau tidur, tiba-tiba yaitu aku ada di ruangan yang bukan kamar aku. Badan aku tuh kayak ada di bawah dan itu terang banget, Terus aku bilang, siapa kamu? Gitu kan. Terus aku tanya lagi, siapa kamu? Terus aku ngelihat 2 kaki itu, ada bekas pakunya. Dia bilang, aku kesini karena aku sayang sama kamu. Itu aku tadi tetap yang denial Kak, karena aku pikir kayaknya udah telat deh gitu loh. Aku udah bikin deal sama si Kak Yan, aku mau nyelesain mamaku gitu. Kok sekarang kamu baru dateng gitu kan, dan aku jelas-jelas nggak suka sama kamu gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak suka sama kamu. Dia bilang, aku datang ke sini karena aku mengasihi kamu. Itu 3 kali Kak. Aku ngeliat dari kiri ke kanan itu kayak cermin. Itu aku yang nangis, dipukulin sama mama, itu semua ada. Itu semua diliatin. Ini alasan kenapa aku benci sama kamu Tuhan. Semua ini gitu. Jadi aku nggak percaya lagi sama kamu. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Semua ini akan aku bikin bahagia buat kamu. Aku akan rubahkan semuanya ini. Aku langsung jatuh cinta sama dia Kak. Karena aku nganggap mamaku pun benci sama aku. Tapi kenapa sosok ini, dia datang ke kamar aku yang bukan siapa-siapa. Dia kasih tangannya ke aku dan dia bilang, aku cinta sama kamu. Nggak ada satu orang pun di dunia yang kayak gitu. Nggak ada. Itu sesuatu yang nggak pernah aku dengar sebelumnya. Tapi Tuhan bilang sama aku, maafin mama kamu karena aku udah maafin kamu. Kayak disiram es, kayak gila, ini gokil banget nih gitu kan. Akhirnya aku pasrah, aku cuman bilang, aku percaya sama kamu. Begitu aku udah pasrah, aku kayak balik lagi ke kamar aku, itu kayak, tadi kayak mimpi tapi kok nyata ya. Itu bener-bener yang aku nggak ngerti Kak, yang nggak bisa dijelasin kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Aku langsung ke kamar mamaku, aku lihat mamaku dia yang tiduran. Terus aku peluk mamaku, aku bilang, mama nggak usah ngomong, mama dengerin aja. Saya lagi tidur, dia peluk. Otomatis saya kaget. Tak lihat gini, loh kok Lea ya. Terus saya bilang gini, ya kenapa sayang? Terus dia bilang, Mam, dia bilang, maafkan aku, Mam, ampuni aku. Sebenarnya hari ini aku harus ngabisin mama.
Karena aku diserahin nyawanya mama ke Kak Ian, barter karena aku benci banget sama mama. Saya minta maaf sama Lea. Sayang, mama juga minta maaf. Mungkin mama waktu itu khilaf ya. Sampai mama begitu keras sama kamu. Sebetulnya mama sayang sama kamu. Memaafkan itu bisa kok. Siapa yang bilang nggak bisa? Asal kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, memaafkan dan kita lakuin aja, nggak usah pikir 2 kali, lakuin aja. Hasilnya tuh kayak rantai belenggu tuh kayak lepas, deng. Aku ngerasa ilmu-ilmu yang ada dalam diri aku itu udah nggak penting lagi, Kak. Aku pengen ilmu yang ada dalam diri aku tuh pengen aku buang. Secara luar biasa Tuhan pertemukan aku dengan guru sekolah minggu aku. Waktu saya bertemu kembali dengan dia, akhirnya Lea mengaku bahwa dia terlibat dalam satu ilmu bela diri. Ketika saya doakan, saya katakan ya kita tidak bisa mengikut Tuhan setengah-setengah atau setengah hati. Jadi satu kakinya di surga, satu di neraka. Prosesnya itu memang sakit dan lama, kurang lebih 3 bulan, sampai akhirnya aku bisa lepas dari roh-roh jahat yang ada dalam diri aku. Masa kecil aku yang hilang, yang aku nggak rasain dulu itu sepertinya dibalikin sama Tuhan. Nih loh. Bahkan aku sama mama sekarang sayang banget. Sesuatu yang tidak pernah aku lakukan ke mama aku, sesuatu yang tidak pernah mama aku lakukan ke aku, itu terjadi. Saya percaya itu karena apa? Kasih Tuhan ya, membuat kita jadi kembali bersatu. Kasih dari Tuhan itu mengalahkan segalanya, saya percaya. Ketika aku meletakkan Tuhan di antara hubungan aku dengan mama, aku merasakan damai sukacita yang luar biasa antara aku dengan mama, dan itu nggak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan apapun. Kita ini sebenarnya hidup di dunia bukan untuk menjadi anteknya kuasa gelap atau setan. Justru kita harus mengalahkan kuasa-kuasa gelap itu. Karena apapun itu bentuknya, yang namanya kuasa gelap, ya ujung-ujungnya ya gelap gitu. Kita sangka lurus, kita sangka baik, tetapi ujung-ujungnya kehancuran. Kita mengorbankan setiap hal yang sebenarnya berharga dalam kehidupan kita. Ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan sebagai tanda kasih saya buat sahabat, yang tanda kasih itu sebenarnya daripada Tuhan. Tertulis dalam kitab suci dikatakan demikian, di antaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan atau seorang penenung, peramal, penelaah atau penyihir, pemantera bertanya pada roh arwah, minta petunjuk orang mati, sebab orang-orang seperti ini kekejian bagi Tuhan. Kita aja nggak suka kan kalau ada orang yang keji banget sama kita. Maka itu jangan sampai kita menjadi orang yang keji banget sama Tuhan. Karena dia sudah merelakan dirinya menjadi manusia, mati di kayu salib, supaya kita yang mau menerima kuasa salib itu ada pada kita. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Yang menciptakan kita ini Tuhan sendiri, segabah dan serupa dengan Dia. Bukan roh orang mati yang menciptakan kita. Bukan arwah-arwah penasaran, bukan roh nenek moyang, tetapi Tuhan. Saya percaya hati kecil Anda saat ini setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau Anda, katakanlah, sebelum Anda saksikan program ini, kita ngobrol, Anda pernah atau sempat terbersit, rela deh melakukan apa saja. Yang penting usaha saya lancar, saya dapat jodoh, saya dapat pekerjaan. Cukup satu hal saja, yaitu Anda datang kepada Tuhan bersama dengan saya. Anda berdoa bersama dengan saya. Anda cukup meletakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan buka hati Anda, buka pikiran Anda, dan dengar baik apa yang saya katakan. Sesungguhnya Tuhan mengasihi engkau. Sesungguhnya Dia akan siap memberikanmu pengharapan pekerjaan dan juga membuat berhasil apa yang kau rancangkan. Tetapi Ia tidak mau engkau melakukan sesuatu yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ia mau saat ini satu hal yang kau lakukan. Putuskan hubunganmu dengan kuasa gelap itu. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Di hadapanmu saat ini, aku mengambil keputusan. Aku tidak lagi melakukan praktek-praktek kuasa dari arwah-arwah nenek moyang.
Aku tidak lagi mau terlibat dengan kuasa kegelapan yang membuat aku kebal dari senjata tajam. Dan aku tidak perlu mengorbankan apa yang sudah Tuhan anugerahkan demi keuntungan pribadiku atau membalas dendamku. Aku minta ampun. Aku telah menyimpang terlalu jauh. Namun saat ini aku bersyukur Engkau temukan aku sebelum aku jatuh semakin dalam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu berkata, bertekuk lutut segala kuasa yang di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi, oleh karena nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Dan aku percaya aku tidak lagi menanggung konsekuensi, tetapi Tuhan menghapus segala kekejianku selama ini. Di dalam nama-Mu aku berdoa, dan aku memohon ampun atas kesalahanku selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pulihkan aku. Terima kasih Tuhan, terang-Mu ada padaku saat ini. Katakan amin saudara. Ya, terus terang saya di dalam hati saya merasa bahwa Anda butuh teman ngobrol supaya Anda itu semakin dikuatkan sahabat. Karena kalau habis ini Anda diam, Anda bengong, Anda nggak punya komunitas yang benar, nanti biasanya tuh ya itu suka meracuni pikiran-pikiran lagi. Kalau kita juga nggak mengubah tatanan pertemanan kita, yang ada malah pergaulan buruk itu akan mengubah segala kebaikan ini. Hubungi Sahabat 24, nomornya ada di layar TV Anda saat ini. Apa yang Anda alami, Anda akan sama seperti yang akan saya bacakan ini. Anda akan mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan dan doa Anda. Anda mendapat kekuatan yang baru dan Anda menang. Seperti halnya Deborah yang mengatakan, Shalom, terima kasih kakak atas doanya. Saya bisa lulus. Deborah tidak perlu kuasa gelap. Deborah hanya butuh didoakan dari komunitas yang benar dan kuasa Tuhan bekerja dan dia menerima kuasa doa itu dan dia lulus. Juga dari Santo Hosimanjuntak mengucap syukur setelah doa didoakan kakinya mengalami pemulihan. Dia nggak butuh ke orang pintar, dia nggak butuh melibatkan kuasa-kuasa yang mengharuskan dia melakukan ini dan itu. Dia cukup datang kepada Tuhan, berdoa bersama Sahabat 24, bukan karena Sahabat 24-nya tapi kuasa Tuhan ada di dalamnya. Sahabatku, apa yang kau tunggu? Apa yang kau cari? Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Dan berusahalah untuk mendapatkan kuasanya melalui Sahabat 24 yang Anda hubungi saat ini juga. Gunakan gadget Anda dengan maksimal, sahabatku. Kan obrolan kita kan terbatas di program ini. Tapi kalau Anda klik www.dojawaban.com, itu Anda sedang berada dalam satu hal yang hampir tidak ada batasnya. Kenapa? Karena semua hal yang Anda butuhkan, informasi yang terkait, artikel yang menarik, terupdate, ya, juga jadwal program solusi, termasuk kesaksian nyata yang inspiratif, yang mungkin tidak hanya berguna bagi Anda, tapi juga berguna bagi orang-orang terdekat Anda. Ya, bagikan untuk mereka sesuatu yang berharga. Seperti halnya, saya menantikan air mancur di belakang ini dari tadi. Nah, kalau Anda mau menantikan jawaban, supaya nggak kelewatan, pastikan harus tepat. Semuanya ada di jawaban.com. Termasuk jikalau Anda menelpon Sahabat 24. Kan itulah komunitas yang benar dan tepat. Akhirnya saya dan kru lega banget. Kenapa? Bukan karena air mancurnya. Tetapi obrolan kita hari ini, saya percaya, membuat Anda sudah terputus dari kuasa gelap. Karena Anda sudah masuk dalam terang yang ajaib. Selamat berkarya, tetap semangat dan bahagia. Yang pasti kami semua lega, saya pun juga lega. Bukan karena air mancurnya udah nyala, tapi karena mulai saat ini, apapun masalahnya di dalam Tuhan, kita semua tahu. Anda sudah tahu, pasti ada solusi. Jadi tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berkarya karena Tuhan menyertai Anda.